nama saya Amos Bermatarigan dengan NIM 240306107 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah biokimia yang dimana di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme terhadap protein. Di sini dosen pengampu saya itu adalah Ibu Insinyur Tati Fidenasari, SPT, MP, IPM. Di video kali ini itu saya akan menjelaskan 5 bagian dari proses metabolisme protein itu. Yang pertama itu adalah proses reaksi transaminasi, yang kedua itu adalah deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif, dan yang ketiga itu adalah sintesis urea. Yang keempat itu adalah sintesis asam amino. Yang kelima itu adalah sintesis heme. Yang pertama yaitu proses reaksi transaminasi. Transaminasi adalah proses perpindahan gugus asam amino yaitu NH2 dari satu generasi ke generasi berikutnya. Biasanya teman-teman, proses reaksi transaminasi ini itu sering terjadi pada mitokondria dan sitoplasma. Dalam reaksi transaminasi ini teman-teman, gugus asam amino itu dipindahkan ke dalam suatu senyawa keto, yaitu asam pirufat. Dari asam pirufat itu diubah menjadi alfa ketoglutarat dan atau biasa kita sebut itu sebagai oksala asetat. Selanjutnya yang kedua itu ada deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Deaminasi oksidatif adalah proses pemecahan asam amino menjadi amino dan asam asetat. Jadi teman-teman, proses deaminasi oksidatif ini itu terjadi langsung pada hati, yang dimana kondisi hati itu harus aerobik. Selanjutnya itu ada deaminasi non-oksidatif. Deaminasi oksidatif itu teman-teman, dia itu kalau berproses itu tidak melibatkan oksigen, namun dia itu membentuk produk baru yang berbeda seperti amino tanpa pembentukan asam asetat. Teman-teman, maksudnya itu asam keto. Selanjutnya itu ada sintesis urea. Sintesis urea terjadi melalui siklus urea sendiri yang melibatkan beberapa langkah dan enzim. Proses ini teman-teman berlangsung di dalam hati dan bertujuan untuk mengubah asam amino yang beracun menjadi asam amino yang lebih aman. Agar asam amino itu terjadi melakukan ekskresi melalui urin. Dan yang keempat itu adalah sintesis asam amino. Jadi teman-teman, sintesis asam amino itu sangat penting dalam proses metabolisme sel karena sintesis asam amino ini memungkinkan organisme dalam tubuh itu untuk memproduksi asam amino yang diperlukan dalam pembentukan sintesis protein, terus dan berbagai fungsi biologis lainnya yang ada di dalam tubuh. Biasanya nih teman-teman, proses sintesis asam amino ini menjalankan jalur biosintesis de novo dan transaminasi, yang dimana dari proses ini itu berkontribusi pada keberagaman asam amino yang tersedia di dalam tubuh. Dan selanjutnya itu dan yang terakhir itu ada sintesis heme. Baik teman-teman, di sintesis heme ini itu sangat kompleks kita katakan karena di sintesis heme ini dia itu melibatkan beberapa langkah enzimatik, dimulai dari prekursor sederhana hingga pembentukan heme yang esensial untuk berbagai fungsi mekanisme yang ada di dalam tubuh. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan
proses metabolisme protein terhadap tubuh ataupun yang lainnya. Cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata terhadap tugas video tersebut. Saya menghargai kritik dan saran terhadap penonton atau teman-teman sekalian yang menonton video saya pada kali ini.